Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada bola video aja nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ya Allah, hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya padamu kami meminta pertolongan. Nah, kita buka tafsirnya nah. Hanya padamu kami menyembah, hanya padamu minta pertolongan. Nah, sadarkah kita bahwa Allah Ta'ala berfirman itu dalam Al-Quran itu mengajarkan kepada kita harus menyembah pada Allah sekaligus meminta tolong pada beribadah itu. Nah, itu maksudnya. Itu yang paling pas. Walaupun dalam hal lain ya minta tolong juga lawan Allah. Yang pertama dulu minta tolong dalam hal beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena beribadah kepada Allah itu rumit dan sulit. Kenapa? Karena di dalam ibadah itu mencakup paling kada 4 masalah rumitnya tadi. Masalah sah, masalah diterima, masalah istiqamah dan banyaknya, masalah menjaga pahalanya sampai ke mati, pahalanya sampai ke akhirat kayak itu. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah, kami menyembah padamu sekaligus meminta tolong padamu dalam beribadah ini. Nah kan kayak itu. Masalah rumit pertama tadi masalah sahnya. Sebelum masalah sahnya, boleh video lah. Ya, masalah sahnya dulu. Sebelum sah ibadah itu ada sebuting dulu, yaitu Nabi bersabda lah, kalilul ibadah yamfa'u ma'al ilmi billah. Yaitu ya Nabi, ibadah itu walaupun sedikit. Nah, sedikit aja dulu kada masalah pang itu. Masalahnya ibadahnya nih nah. Kalau inya tahu akan Allah. Nah, siapa yang disembahnya itu harus tahu kita. Jangan tak salah sembah gitu. Nah, itu sebutin udah. Nah, kemudian hanyar ya'lamu bikaifiyat, mengetahui dengan kaifiat. Dalam hal ini paknya fikih banget tuh. Mensahkan ibadah. Seluruh ibadah itu syarat sahnya itu pasti Islam, pasti balik, pasti berakal, pasti berilmu. Jadi sebelum masuk rukun itu pun syarat sahnya. Sah kada ibadah tuh? Itu dulu Islam kada. Nah, balik kada, berakal kada, Islam kada, tahu kada. Nah, ya'lamu bikaifiyati. Nah, itu sudah rumit dah. Minta tolong lawan Allah kita. Rasakan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kayak itu. Nah. Yang kedua tadi kerumitannya yaitu masalah diterima. Nah, diterima. Siapa kau menjamin ibadah kita itu diterima? Itu sulit. Kalau di dalam banyak kitab itu disimpulkan, pertama supaya amal ibadah diterima itu harus orang itu ahli taubat. Karena orang ahli taubat itu atau orang yang bertaubat itu orang kekasih Allah. Kayak itu kan. Kekasih Allah itu bila inya beribadah ya diterima. Bayangkan aja muntung menggibah. Jadi muntung ini busuk, muntung ini berdosa. Menyambat-nyambat Allah dengan Al-Fatihah misalnya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Oh, lah muntung itu diterima. Nya berdosa masih. Nah, maka jangan lepas dari taubat. Gitu. Atau jadilah ahli taubat. Sip. Boleh video lah nah. Oke. Pak Haji lah singgah esok. Nah, taubat. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Itu kalau ayatnya. Hanya saja Allah menerima ibadah itu ibadah orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu ahli taubat. Itu insyaallah kita bahas nanti tentang taubat itu.
Nah, ada juga masalah yang rumit lagi di ibadah ini, yaitu istiqamah. Sekaligus banyak sampai mati. Sadarkah kita akan hal itu? Kita harus banyak isi ibadah nih. Dan harus istiqamah. Istiqamah dulu. Ya ibadah juga dulu. Ibadah dulu. Ya istiqamah juga harus diutamakan. Istiqamah terus mengkada banyak. Nah, apa nanti istiqamahkan? Itu rumit kan? Maka iya kan abudu ya kan nasta'in tuh Allah Ta'ala berfirman tuh melajari kita tuh sulit. Nah, maka pelajari siapa yang mengganggu ibadah kita nih. Dunia. Ujar ulama kayak itu, dunia. Kenapa? Karena dunia inilah yang membuat kita lalai. Kenapa kada datang ke majelis? Kenapa kada sembahyang berjamaah? Kenapa kada aur mengurusi dunia? Bahkan ada yang ngeri lagi, yaitu yang Nabi bersabda, dunia itu akan merusak iman kalian sebagaimana merusaknya dan menghancurkannya api akan kayu bakar. Mirip kayak hasad lah. Itu maksudnya apa? Yaitu bahwa kamu tidak akan mendapatkan dunia nanti, jar Nabi. Ini khabar bil gaib ngarannya. Nabi menghabarkan sebelum kejadian. Dunia itu akan menghancurkan kalian. Maksudnya kenapa? Kita tidak akan dapat dunia itu kecuali dengan berbuat dosa. Hendak naiklah jabatan, sediakan duit. Hendaklah sugih, nipu. Hendaklah jadi beulah dosa dulu dong. Itulah dunia. Inya bukan saja melalaikan, bahkan kalau kita terlena, ia akan membuat kita hancur. Itu. Ada lagi yang membuat kita tidak bisa istiqamah. Ada lagi yang membuat kita tidak bisa banyak beribadah. Beribadah sampai ke mati, karena kau banyak. Bahnu-bahnu aja banyak. Kawan. Kita harus membuang kawan. Kita harus kada kenal dengan teman. Dalam hal ini yaitu yang menghalangi beribadah. Tahulah gibah. Itu ada kawan. Tahulah riya. Itu ada kawan, ada orang. Tahulah ada takabur. Itu ada kawan, ada orang. Nah, itu kawan membawa ke dosa. Ada lagi yang kadang membawa ke dosa. Maulah kita kada tapi istiqamah ibadah. Saruan hari Minggu. Mulai pagi sampai sore. Saruannya kada naik ke rumah. Kada baca lagi wirid. Kenapa? Kawan. Jadi Imam Syafi'i, kalau kamu buka dirimu untuk seluruh manusia, maka datangan orang tuh pasti. Dan yang banyak datangan tuh pasti orang kada baik kena. Pasti dah, karenanya orang. Kalau bahasa kitab ngarannya makhluk. Nah, dah lanjut. Nah, yang ketiga yang menghalangi ini banyak. Apa? Nafsu. Kulir. Uyuh, sakit pinggang. Ya kada mau uyuh nafsu itu. Kada mau sakit. Nah, maka melawaninya itu yaitu kenapa dibuang tuh? Yaitu dilawan. Kalau bahasa kitabnya ngarannya riyadah. Riyadatun nafsi. Mengalahkan nafsu itu harus dengan latihan. Karasi aja sakit pinggang tuh. Karasi aja mata mengantuk tuh. Nah tuh. Karena bilainya masih mata mengantuk, masih sakit pinggang, masih uyuh, masih aur beurut batis ya. Kuliran. Kada turun lagi ya. Yang ketiga sudah, yang keempat yang menghalangi ibadah membuat jadi kada banyak atau membuat jadi kada istiqamah ibadah tuh syaitan. Udah tahu kalau syaitan. Auzubillahi minasyaitonirrajim kayak itu kan. Nabi itu disuruh Allah Ta'ala, qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu bin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Oke, lanjut aja itu dulu. Nah, kemudian ada lagi yang membuat atau sebenarnya ibadah itu sulit, yaitu bahwa menjaga kita pahalanya. Pahala yang telah kita lakukan tadi sah sudah, sembah tuh dijaga, ini udah istiqamah sudah, banyak sudah, jaga pahalanya jangan gugur. Barat kalau lah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Padamu kami menyembah ya Allah, sekaligus padamu ya Allah kami minta pertolongan menyembah ini. Nah, kayak itu. Apa yang menggugurkan amal ibadah? Riddah, etikat yang salah atau murtad. Yang kedua, riya. Riya dalam hal ini apa? Mempergunakan ibadah untuk mencari kedudukan di mata makhluk. Riya, minta lihat kan? Mempergunakan ibadah untuk kedudukan di mata makhluk, otomatis kada menyembah Allah, otomatis gugur pahalanya. Kada ada lawan Allah, kada ada urusannya lawan Allah. Jar Allah kada ada aku disembah kam nyembah si anu semalam. Mempergunakan ibadah, mempergunakan kebaikan dalam ini yang kebaikan yang dikatakan oleh syariat, itu kebaikan ibadah ngarannya kan, itu untuk mencari kedudukan kemuliaan di mata makhluk. Nah, itu riya, gugur pahalanya. Ujub, iya juga menggugurkan pahala juga. Ujubnya apa? Kada ingat, kada ingat bahwa itu adalah minnah, anugerah Allah. Amun Allah kada menganugerahi mana ka wabi ibadah. Pian tahu lah, nah rancak ulun menyambat ni apa salawat lah. Pian tahu lah baik membaca Yasin tuh. Pian tahu lah. Atau kita seberataan tahu sudah membaca salawat tuh baik. Salawat tuh biar handap. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kita bacalah tuh. Bisa kada baca karena kada ada minnah Allah. Jadi minnah Allah lah yang membuat kita bisa beribadah. Nah, jadi jangan ujub tuh. Yang menggugurkan ibadah amal atau pahala amal kita itu selanjutnya yaitu manni wal aja. Ini berbentuk sosial biasanya. Menyambat dan menyakiti yang diberi. Aku malah menolonginya tuh. Supan ninya disambet ikam misalnya kan. Nah, maka ikam sudah mengambil jar Tuhan pahalanya. Pahala amal ibadah tuh. Tapi sebenarnya ulun pernah tetamu hadis itu. Kita tuh memberi orang itu dicatat oleh malaikat pemurah. Kita sambat sekali, aku memberinya tuh, kita dicatat sebagai orang yang mendapat pahala aja, kada sebagai pemurah lagi. Sambat yang ketiga itu disambati sebagai murain di catatan malaikat itu, dicatat sebagai orang yang riya. Ya, yang riya yang di atas tadi gugur pahala. Itu hadisnya. Ada tahapannya juga, Bang. Hancur pahalanya. Yang kelima yang menggugurkan pahala ini ada menyesal baulah ibadah itu, menyesal mengerjakan ibadah itu. Nah, itu biasanya nang banyak benar menyesal bujur nih orang naik haji. Kalau pindah, kalau umrah misalnya, kalau pindah aja Bang maksud ulun tuh, karena itu ganal apa bajual mobil naik haji sekali bulik nyesal. Nah, kada ada mobil lagi nyesal abah haji. Nah, maka ibadahnya itu gugur pahalanya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ulun sengaja bulah video hari ini karena libur. Libur kalau kita malam ini lah, minta rela ulun. Kalau ada salah hilap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.